Saudara, industri farmasi nasional tercatat tumbuh signifikan selama masa pandemi COVID-19. Meski demikian, industri farmasi Indonesia masih mengalami tantangan terkait bahan baku obat-obatan yang diproduksi dalam negeri, di mana bahan bakunya masih impor. Pertumbuhan industri farmasi di tahun 2021 terjadi karena di tahun sebelumnya pelaku industri belum diketahui apa yang harus dilakukan menghadapi COVID-19. Diyakini kondisi ini akan terus meningkat di tahun 2022 seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat pentingnya menjaga kesehatan. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, Tirto Kusnadi, ditemui sela-sela Musyawarah Nasional GPFI di Nusa Dua Bali mengatakan, pertumbuhan 10,81% dengan memperhatikan indikator penjualan yang dihitung lembaga kredit yang nilai totalnya kurang lebih 90 sampai 95 triliun rupiah. Meski demikian, industri farmasi Indonesia masih mengalami tantangan di mana obat-obatan sudah mampu diproduksi di dalam negeri tapi bahan bakunya masih impor. Saya pikir kalau itu sudah tercapai, Indonesia memiliki industri bahan baku yang artinya sudah ada bahan baku di formula dan sebagainya akan menjadi lebih bagus atau lebih hulu hilir itu bisa dikuasai oleh nasional. Di Indonesia terdapat lebih dari 200 perusahaan yang bergerak di industri farmasi di sektor pembuatan obat atau formulasi. Mewujudkan ketahanan farmasi Indonesia harus mengembangkan industri bahan baku obat. Untuk ketahanan di bidang kefarmasian, kita harus mengembangkan industri bahan baku obat di Indonesia supaya kita tidak tergantung. Paling tidak untuk 10 molekul terbanyak yang digunakan untuk obat-obatan esensial di Indonesia itu harus menjadi kemandirian di Indonesia. Membangun industri bahan baku obat di Indonesia dikatakan tidaklah mudah karena perlu visibility bahan baku kimia dasar dan nantinya bahan baku yang diproduksi harus mampu diserap perusahaan farmasi.